wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Tuti Komaria dengan NIM 41240199102668. Saya pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 35 Jakarta. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Senin 19 Mei tahun 2025. Mari saksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Baik. Sehat jasmani dan rohaninya. Alhamdulillah. Oke, sebelum berlanjut ke materi, baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh PJ Agama. Kepada PJ Agama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita memulai dengan membaca doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk kita cinta kepada tanah air, yuk kita nyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Siti Balkis. Kepada Siti Balkis, Ananda Siti Balkis, dipersilakan. Lagu yang berhubungan nuansanya cinta kepada tanah air. Sebelum itu mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Semuanya dimulai untuk berdiri. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Duduk kembali anakku. Oke, sebelum berlanjut ke materi, Ibu absen. Rabli, Ahnan, mana Ahnan? Hadir, Bu. Novel, Hadir, Bu. Cynthia, Birli, Pagan, Jezan, Asna, Reza, Faisila Yunus, gak masuk, Salsabila, Sahia, Siti Balkis, Zulkarnain, kemudian Arzeta, Bella, Bilqis. Oke, kita akan berlanjut ke materi. Kemarin minggu lalu Ibu sudah bahas materi tentang haul, roja, dan tawakal. Kali ini Ibu akan membahas materi menghindari diri dari perilaku akhlak majmumah dan membiasakan perilaku akhlak mahmudah. Nah, yang Ibu bahas adalah mengenai
menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab. Perhatikan ya, definisi tentang ghadab atau temperamental. Temperamental atau sifat mudah marah ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ghadaba yaghdibu ghadaban, marah, kecewa. Kemudian apalagi? Marah, kecewa, emosi, emosional. Nah, itu pengertian dari marah menurut bahasa Arab. Ghadaba yaghdibu ghadaban. Next, lanjut. Marah menurut istilah, yaitu sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Oke, perhatikan di sini. Itu sifat seorang yang mudah marah karena perkataan atau perbuatan orang lain. Ini marah yang tiba-tiba karena tidak senang dengan perkataan orang lain, yang bisa membuat hati kita marah, kecewa. Kemudian juga dengan perbuatan apa? Tiba-tiba kita dipukul, tiba-tiba kita difitnah. Itu kan hal-hal yang sangat mengganggu orang lain, ya. Otomatis pasti akan kecewa kita. Baik yang dimarahi ya, karena akan membekas. Kalau kita marah, apalagi dimarahi, itu akan membekas. Dan ini tidak boleh sampai kita marah kepada orang lain tanpa sebab. Jadi hindarkan perbuatan marah itu, karena marah itu ya tidak baik untuk kesehatan mental kita. Next, jadi pengertian marah menurut istilah adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Ada yang ditanyakan? Oke, perhatikan. Tingkatan sifat temperamental ghadab dibagi menjadi tiga. Tiga apa? 3 macam atau 3 golongan. Di antaranya adalah golongan marah-marah yang berlebihan. Ini yang gak bagus nih. Ini yang dimaksud dengan temperamental. Marah yang membabi buta, tanpa alasan, tanpa sebab dia marah. Nah, ini bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa menyakiti perasaan orang lain, dan bisa menimbulkan perpecahan, ya. Bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan seperti membunuh. Karena apa? Karena kan nggak suka dikata-katain, nggak suka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Ini yang tidak boleh banget untuk dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Sebagai hamba Allah jangan bersifat emosional atau temperamental. Atau disebut dengan golongan apa? Ifrat. Ya, itu golongan yang keberapa? Golongan ifrat, temperamental yang berlebihan. 1. Kemudian tingkatan sifat temperamental yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrid. Nah, golongan yang tidak memiliki sifat marah, yaitu golongan yang tidak bisa marah ini sama sekali tidak akan menunjukkan sifat marah terhadap apapun yang terjadi sekitarnya. Menurut kamu bagus gak sih ini kalau tidak marah terhadap lingkungannya? Kalau ada sesuatu misalkan di keluarga kamu, di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan masyarakat ada yang melakukan perbuatan yang maaf, naudzubillah summa naudzubillah, yang tidak baik, kamu marah gak di depan mata gitu? Harus marah juga, ya, marah, ya. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita marahnya ingat, tapi marahnya tidak berlebihan, secara menegur baik ketika ada perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan kita, di lingkungan kita, maka kita tegur dengan baik. Bukan berarti nggak marah sama sekali, ini juga nggak bagus, ya. Next, lanjut, yaitu golongan yang ketiga adalah golongan yang mampu berlaku adil dan profesional, yang atidal. Ya, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak kehilangan sifat marah sama sekali, tetapi akan marah pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang profesional. Artinya sesuai apa yang dimarahin itu dia tahu. Ya. Artinya bukan di ujung-ujung marah, dia wajib marah ketika memang sudah melewati batas. Ketika orang itu sudah menyinggung sangat perasaan kita, apalagi kalau dia marah-marah bawa nama orang tua kita, bawa suku, itu luar biasa. Ya, itu marah kita kudu, bukan berarti diam aja, enggak gitu. Ya, jadi dia sifatnya adalah
saat marah karena ada kondisi dalam kondisi keadaan tertentu. Oke, next, lanjut ya. Cara menghindari sifat marah atau temperamental. Sifat marah ini cenderung destruktif. Destruktif apa sih? Merusak ya? Ya, merusak. Merusak apa? Merusak sesuatu yang baik. Karena itu tidak boleh yang namanya marah. Caranya gimana? Cara menghindari marah. Satu adalah membaca ta'awudz. Oke, membaca ta'awudz. Ketika kita mulai marah, kan ada juga sufi sudurina, langsung nih kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berubah posisi yang tadinya duduk, kita bisa jalan, berdiri dan sebagainya untuk menghindari rasa marah. Kemudian diam aja, jangan bicara. Kalau teman kita udah marah, kita jangan ladenin, diam aja sambil berzikir. Paham ya? Kemudian mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Kalau kita menahan amarah, insya Allah akan memberikan pahala yang terbaik untuk kita. Kita termasuk seorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ada yang paham dari sini materi ini? Paham? Kok diam semua? Yuk kita membangkitkan semangat biar kamu pikirannya. Oke, kita stretching dulu nih. Tangannya dikatasin. Tangan ke atas, tangan ke bawah. Duduk yang manis. Oke, perhatikan. Tepuk 1, tepuk 3, 2, tepuk 3. Oke, terima kasih. Oke, nah, Ibu akan memberikan diskusi untuk kalian, kerja kelompok kalian. Ya, tadi yang sudah Ibu bahas. Yang Ibu bahas. Oh sorry, terima kasih Hasna. Maaf ya, bikin jatuh. Nih, kelompoknya tolong dibagikan. Nanti diskusi yang tadi ya, yang Ibu bahas. Di situ ada permasalahan yang kalian tinggal kerjakan. Apa yang bisa kalian lakukan terhadap hal-hal yang tersebut. Sudah saya bagi kelompoknya. Ada kelompok 1 Noval, kelompok 2 Dirli, kelompok 3 Arzeta, kemudian kelompok 4 Dea. Sudah dimusyawarahkan? Sudah ada keputusannya nih dari yang saya berikan tadi? Oke, sudah. Untuk kelompok siapa dulu nih yang mau tampil? Kelompok 1, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Amarah di Sekolah. Suatu hari Ali sedang bermain bola di lapangan sekolah. Tanpa sengaja temannya Budi menendang bola terlalu keras. Jika mengenai wajah Ali langsung marah besar, berteriak dan hampir memukul Budi. Guru datang dan mencoba menenangkan situasi. Dari hasil diskusi kami, pertanyaan pertama, bagaimana Islam memandang sifat godok atau marah? Jelaskan dengan dalil atau hadis yang relevan. Jawaban dari kelompok kami, dalam Islam sifat marah atau godok adalah bagian dari sifat manusiawi, tetapi harus dikendalikan. Islam tidak melarang marah sepenuhnya, tetapi menekankan pentingnya mengendalikan amarah agar tidak menimbulkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandang berbulas, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 1 dikatakan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang mampu memandang amarah atau emosional. Yuk kelompok 2 dibahas oleh Diri, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul kasus tugas artikel. Kasusnya, Ika dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas kelompok sekolah. Temannya Ratna, yang satu kelompoknya tidak ikut berkontribusi. Ketika guru menyuruh untuk mengumpulkan tugas tersebut, Ratna berkata bahwa dialah yang mengerjakan, yang lain tidak. Ika kesal dan marah dan membuang artikel tersebut. Dia temannya datang dan mencoba menenangkan situasi. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan Ika saat merasa marah menurut ajaran Islam? Yang lakukan Ika saat marah menurut ajaran Islam yaitu yang pertama, diam dan menghindari perkata kasar. Terus yang kedua, mengubah posisi. Yang dimaksud dengan mengubah posisi, apabila kita marah nih, terus yang tadinya berdiri terus coba untuk duduk. Kalau tidak bisa juga duduk, itu coba untuk berbaring. Terus ketiga, berwudu. Terus yang keempat, beristighfar. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Jadi kalau dilakukan oleh Rina yaitu banyak istighfar. Next, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 ada Argeta diwakili. Siapa nih Argeta? Oh, Haikal. Ya, Haikal, silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi tentang sebuah kasus hilangnya sebuah kepercayaan. Contoh kasusnya, Daniel, seorang mahasiswa jurusan teknik sipil di salah satu PTN di Jakarta. Daniel kos di Bilangan, Jakarta Selatan. Setiap hari ketika kuliah dia selalu membawa kendaraan. Namun pagi itu ketika mau pergi kuliah, temannya yang bernama Paul meminjam motornya untuk mengantar pacar Jesse di stasiun. Pada saat motor diparkir di stasiun, ternyata motornya hilang, sehingga Daniel marah besar dan emosi meluap. Dia tempakan pada Paul. Nah, jika saya berada di posisi Paul, apa yang akan saya lakukan? Yaitu tetap tenang dan mencoba untuk bertanggung jawab dan menjelaskan kepada Daniel dengan hati yang tenang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haikal. Jadi ketika kita membuat orang marah, kecewa, atau merugikan orang lain, kita harus bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Next, lanjut ke 4. Diskusi kelompok 4. Ayo, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea, perwakilan dari kelompok 4, izin membacakan contoh kasusnya terlebih dahulu. Pak Dirman, seorang pedagang rujak keliling, dia memasarkan dagangan dari kampung ke kampung. Di persimpangan jalan, dia bertemu dengan Tejo, seorang langganan yang biasa membeli rujaknya. Namun, kali ini Tejo berkata ke Pak Dirman bahwa rujaknya yang kemarin buah-buahan busuk dan buahnya pahit. Mendengar itu, Pak Dirman marah dan kesal, terjadilah perang mulut antar keduanya. Beruntung ada Pak Satpam yang melerai. Pak Dirman tertunduk, kecewa, marah menjadi satu. Dengan langkah gontai, dia pulang ke rumahnya karena dagangannya hari ini tidak habis. Di sini ada pertanyaan mengenai contoh kasusnya. Apa akibat negatif dari tidak mampu mengendalikan marah dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sudah saya diskusikan sama kelompok 4, yaitu akibat negatif dari tidak mampu mengendalikan marah, yaitu tidak mampu mengendalikan marah dapat menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk masalah kesehatan fisik maupun mental, serta gangguan hubungan dengan orang lain. Yang saya ambil contoh dari kesehatan fisik, yaitu gangguan kecemasan. Kemarahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gejala kecemasan serta panik, perasaan cemas dan pikiran negatif, dan dapat merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya ada kesehatan mental, yang saya ambil contohnya perilaku agresif. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan marah mungkin cenderung bersikap agresif, baik verbal maupun fisik, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semua jawaban-jawaban dari hasil diskusi itu sangat-sangat bagus. Ya, kita mudah-mudahan bisa ya menghindari sifat temperamental atau godam, karena pada prinsipnya sifat amarah itu bisa merusak diri kita sendiri dan merusak orang lain juga, menyakiti perasaan orang lain. Diibaratkan apabila kita sudah marah kepada orang lain, menyakiti orang lain, otomatis akan tersimpan di dalam hati dan akan selalu dikenang dengan kata-kata itu. Nah, untuk hal itu diharapkan kita menghindari hal-hal yang marah karena bisa merusak perilaku kita, ya, menjadi orang-orang yang buruk. Buruk apa? Akhlaknya. Mudah-mudahan dengan materi menghindari perilaku ghadab atau temperamental bisa menjadi berakhlak mahmudah, yaitu berperilaku baik. Dan ingat, hindari sifat amarah, ya. Amarah boleh, tapi harus ada alasan yang benar dan alasan-alasan yang benar-benar membuat kita bisa marah tersebut. Artinya kita bisa profesional dalam hal marah, ya. Jadi profesional dalam hal marah artinya porsinya marah itu apa, seperti apa, bukan marah yang membabi buta tanpa ada kendali yang bisa merusak perilaku kita menjadi orang-orang yang hina. Semoga dengan materi ini kita bisa menghindari sifat perilaku amarah yang membabi buta. Ada yang ditanyakan? Cukup semuanya? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan untuk apa? Untuk tidak marah, ya. Marahnya jangan sampai membabi buta, jangan sampai menyakiti orang lain. Ingat, marah harus ada alasan, ya. Paham ya? Jadi jangan berperilaku ghadab atau temperamental. Saya cukupkan sampai di sini. Ada pantun nih. Jalan-jalan ke Pulau Buton. Jangan lupa beli ikan pari. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.